Halo, selamat sore teman-teman, selamat sore, selamat. Saya Wendro Marbun dengan NIM 23F10017. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS transport elektrik. Di sini saya akan membahas tentang lokomotif diesel elektrik. Oke, yang pertama itu di sini saya akan membahas tentang pengertian lokomotif diesel elektrik. Lokomotif diesel elektrik merupakan lokomotif yang bertenagakan mesin diesel yang kemudian akan memutar generator yang menghasilkan energi listrik yang akan digunakan untuk keperluan kereta selama perjalanan. Yang untuk antara lain digunakan untuk menggerakkan motor dan motor traksi yang memutar roda melalui sistem mekanis. Dan ada beberapa lain contohnya pendingin ruangan dan penerangan. Dan jenis-jenis lokomotif yang umum digunakan pada kereta api Indonesia ada beberapa jenis. Yang pertama itu CC 201. Untuk tegangan yang dihasilkan itu antara kurang lebih dari 600 sampai 1200 AC. Dan untuk ampere yang dihasilkan itu antara kurang lebih 1500 sampai 3000 ampere. Dan untuk tenaga yang dihasilkan itu kurang lebih 1950 horsepower. Dan yang kedua itu CC 203. Untuk tegangan yang dihasilkan itu kurang lebih 1000 sampai 1800 volt AC. Dan untuk ampere yang dihasilkan itu kurang lebih 2000 sampai 3500 ampere. Dan untuk tegangan tenaga yang dihasilkan kurang lebih dari 2150 power. Dan untuk yang ketiga itu CC 206. Untuk tegangan yang dihasilkan 1200 sampai 2000 volt AC. Dan untuk ampere yang dihasilkan itu kurang lebih 2500 sampai 4000 ampere. Dan untuk tenaga yang dihasilkan kurang lebih 2250 power. Nah, yang kedua itu saya akan membahas tentang sistem kelistrikan. Di sini dapat dilihat untuk eh, visual dari lokomotif pada kereta api. Dan untuk gambar detailnya ini seperti ini. Yang pertama itu mesin diesel menggerakkan generator utama. Nah, setelah itu energi listrik yang dihasilkan pada generator ini akan dilirim melalui extension extension sistem atau AVR. Ini berfungsi untuk eh, menjaga kestabilan listrik pada lokomotif. Dan setelah itu, arus yang dihasilkan generator ini akan diubah menjadi DC menggunakan rectifier yang awalnya dari AC diubah menjadi DC. Setelah itu, eh, untuk arus DC ini akan diubah menjadi AC menggunakan inverter atau di switching dari dari DC menjadi AC. Setelah diubah dari DC menjadi AC, maka untuk energi listrik ini akan dialirkan ke motor traksi yang yang digunakan untuk memutar roda pada kereta api. Nah, selain itu, energi yang dihasilkan pada generator ini dialiri ke baterai. Baterai ini digunakan ada untuk memutar generator AC pada lokomotif. Dan untuk fungsinya ini yang digunakan pada lokomotif itu yaitu digunakan pada kompresor kompresor udara, pompa pompa atau kipas angin pendingin, penerangan, pemanas kabin, dan peralatan bantu lainnya. Nah, selain itu, yang di sini juga dapat dilihat untuk dari baterai ini digunakan lagi untuk lokomotif control unit atau LCU, yang dimana untuk lokomotif control unit ini merupakan otak utama pada lokomotif yang digunakan untuk mengontrol lajunya kereta api. Oke, yang ketiga itu untuk sistem penggerak. Untuk sistem penggerak itu awalnya itu ketika arus listrik dialirkan ke motor traksi, maka motor traksi akan berputar. Nah, di ujung pada rotor pada motor traksi ini akan dipasang pinion atau gear kecil yang ini akan ber, yang ini akan berputar seiring berputarnya stator ini. Nah, setelah itu untuk posisi dari pinion ini atau gear kecil ini akan bersentuhan langsung dengan gear atau gear besar yang ini berada di rangka bugi.
yang menopang motor, roda, dan suspensi. Setelah itu, gear besar ini akan memutar poros roda pada bugi yang berada di rangka bugi. Nah, setelah itu untuk keempat itu di sini dapat dilihat untuk bugi. Untuk gambaran visual di bugi itu seperti ini. Yang pertama itu dapat dilihat untuk booster steering itu digunakan untuk sebagai alat suspensi pada kereta api. Dan di sini ada wheel seat atau axle and wheel seat itu berfungsi untuk penyambung pada kedua roda. Dari sini juga dapat dilihat untuk strap pin ini berfungsi untuk alat sebagai pin penopang pada kereta api dengan lokomotif. Oke, di sini saya akan membahas tentang untuk sistem pengereman. Untuk sistem pengereman ini, saya akan membahas menjadi dua jenis. Yang pertama itu pengereman pneumatik dan dinamis. Di sini ada dua jenis, ada dua kondisi. Yang pertama itu before pengereman sama after pengereman. Dan yang di sini dapat dilihat ini merupakan valve yang digunakan untuk penutup atau pembuka aliran aliran angin pada bagian ini. Dan di sini ada juga auxiliary reservoir ini digunakan untuk sebagai tabung penyimpan angin pada pengereman ini. Dan di sini juga ada valve, slit valve yang digunakan. Oh, yang di sini juga ada. Dan di sini juga ada merupakan exhaust yang digunakan untuk tempat pengeluaran angin. Dan di sini dan ini merupakan brake cylinder. Ini digunakan untuk sebagai tempat yang di dalamnya itu ada silinder dan steering. Dan ini merupakan ban dari kereta api. Dan di sini dapat lihat untuk eh, kampas dari piston ini merekat langsung pada ban kereta api. Nah, di sini ketika angin dimasukkan ke brake cylinder, maka untuk steering ini akan semakin merapat. Dan untuk kondisi yang kedua itu, di sini dapat dilihat untuk kondisi kedua itu setelah pengereman. Yang setelah pengereman berarti untuk eh, angin yang masuk dari pipa ini akan masuk ke auxiliary reservoir dan akan memasukkan angin ke tabung penyimpanan. Dan angin yang ditekan tadi di brake cylinder ini akan keluar melalui exhaust. Dan untuk kondisi yang di sini dapat dilihat secara besar, secara jelas untuk spring springnya ini udah kembali ke kondisi normal dan pistonnya ini ke keadaan normal. Dan di sini dapat dilihat uh, untuk brake blocknya ini sudah mempunyai celah dari bannya ini. Berarti untuk pengereman sudah selesai. Nah, yang kedua itu ada pengereman dinamis. Untuk sistem pengereman dinamis ini menggunakan resistor dan cooling fan yang digunakan untuk mendinginkan resistor yang ini. Oke, untuk di sini untuk cara kerja dari pengereman dinamis ini dimulai ketika motor bergerak semula berfungsi untuk memutar roda. Diubah menjadi generator setelah proses pengereman dilakukan. Ketika kereta masih bergerak, roda akan tetap berputar. Akibat inersia dan putaran tersebut memutar generator. Saat generator berputar, energi kinetik dari gerakan kereta diubah menjadi energi listrik. Proses perubahan energi ini menimbulkan hambatan elektromagnetik pada poros roda yang menghasilkan daya berlawanan arah dengan putaran roda. Hambatan tersebut menyebabkan roda melambat sehingga roda melambat secara bertahap. Energi listrik yang dihasilkan selama proses pengereman kemudian disalurkan atau dibuang agar sistem pengereman bekerja dengan baik. Oke, untuk presentasi saya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.